Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Oktavia Rahmadani dengan NIM 240803072. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran tematik di SD atau di MI. Pernah nggak sih kita semua tuh nanya-nanya gitu, ngapa sih belajar di sekolah dasar atau di SD itu satu pembelajaran bisa membahas banyak mata pelajaran sekaligus? Nah, misalnya saat belajar tentang lingkungan, siswa tidak cuma belajar IPA, tapi juga tentang bahasa Indonesia, PPKN, matematika, bahkan seni budaya. Nah, ini yang disebut pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan beberapa mata pelajaran ke dalam satu tema. Tema tersebut menjadi penghubung sehingga peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang utuh dan tidak terpisah-pisah. Dengan cara ini, peserta didik itu lebih mudah memahami materi karena berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Sebagai contohnya, ketika tema yang dipelajari adalah lingkungan bersih, maka peserta didik itu dapat membaca teks tentang menjaga kebersihan pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, pada mata pelajaran IPA, mereka mempelajari dampak lingkungan bersih terhadap kesehatan. Nah, sedangkan pada matematika, mereka menghitung jumlah sampah atau membuat diagram hasil pengamatan mereka. Sedangkan dari PPKN, mereka itu belajar tentang tanggung jawab, menjaga kebersihan lingkungan. Jadi, semua mata pelajaran yang saling terhubung melalui satu tema yang sama. Nah, selanjutnya itu adalah kita akan membahas prinsip-prinsip pembelajaran dari tematik tersebut. Prinsip yang pertama adalah berpusat pada peserta didik. Dalam pembelajaran tematik, peserta didik itu bisa menjadi subjek utama dalam proses belajar. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi, tapi berperan sebagai fasilitator yang membimbing peserta didik menemukan pengetahuan melalui berbagai aktivitas. Nah, prinsip keduanya itu adalah memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Materi yang dipelajari selalu dikaitkan dengan pengalaman nyata peserta didik sehingga mereka itu nggak cuma menghafal konsep, tapi juga memahami manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, prinsip ketiganya itu adalah mengintegrasi beberapa mata pelajaran. Nah, pembelajaran itu nggak cuma dilakukan secara terpisah, melainkan tuh saling berkaitan melalui satu tema. Nah, jadi dengan begitu, peserta didik itu memperoleh pemahaman yang lebih utuh. Prinsip yang keempatnya itu adalah bersifat fleksibel. Guru itu dapat memilih metode, media, maupun kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan kondisi sekolahnya. Nah, hal ini tuh membuat pembelajaran jadi lebih kreatif dan menyenangkan. Nah, prinsip yang terakhir, yaitu yang kelima, adalah belajar sambil melakukan. Peserta didik itu tidak hanya mendengarkan penjelasan guru mereka, tetapi juga melakukan pengamatan, diskusi, percobaan sederhana, bermain peran, maupun membuat proyek. Nah, aktivitas seperti ini itu membuat peserta didik lebih aktif dan lebih mudah memahami materi. Jadi sekarang kita lihat contoh penerapan pembelajaran tematik di SD atau di MI. Misalnya, guru itu mengangkat tema air sumber kehidupan. Pembelajaran dimulai dengan mengajak peserta didik mengamati lingkungan sekolah untuk mencari contoh penggunaan air. Setelah itu, guru menampilkan video tentang siklus air menggunakan LCD proyektor. Nah, pada mata pelajaran bahasa Indonesia, peserta didik itu membaca teks tentang pentingnya air dan menemukan informasi penting dari bacaan tersebut. Nah, selanjutnya pada mata pelajaran IPA, peserta didik itu mempelajari proses siklus air melalui video dan percobaan sederhana mengenai penguapan. Sedangkan pada tema matematika, peserta didik menghitung penggunaan air di rumah selama 1 hari, kemudian menyajikan hasilnya dalam bentuk tabel sederhana. Nah, pada PPKN, peserta didik itu berdiskusi mengenai tanggung jawab menjaga kelestarian sumber daya air. Sedangkan kalau pada mata pelajaran seni budaya, peserta didik itu membuat poster hemat air menggunakan kertas gambar atau aplikasi Canva. Di akhir pembelajaran itu, di setiap kelompok mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas. Nah, dari satu tema tersebut, peserta didik itu telah mempelajari berbagai mata pelajaran secara terpadu tanpa merasa sedang berpindah-pindah pelajaran. Nah, jadi melalui pembelajaran tematik, peserta didik itu nggak cuma memperoleh pengetahuan, tapi juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, kreativitas, serta kemampuan memecahkan masalah.
Selain itu, pembelajaran menjadi lebih menarik karena dikaitkan dengan kehidupan nyata yang mereka hadapi sehari-hari. Sebagai contoh guru, kita itu perlu memahami bahwa pembelajaran tematik bukan cuma sekedar menghubungkan mata pelajaran, tetapi gimana merancang pengalaman belajar yang bermakna sehingga peserta didik dapat belajar secara aktif, menyenangkan, dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, jadi kesimpulannya pembelajaran tematik itu merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai mata pelajaran dalam satu tema sehingga peserta didik itu memperoleh pengalaman belajar yang utuh, bermakna, dan kontekstual. Dengan penerapan prinsip-prinsip pembelajaran tematik secara tepat, guru pun dapat menciptakan suasana belajar yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Nah, demikian penjelasan saya mengenai pembelajaran tematik. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya pembelajaran tematik dalam menciptakan proses belajar yang efektif dan bermakna. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.